Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi linier serta penerapannya dalam bidang ekonomi. Pertama, kita mulai dari pengertian fungsi. Fungsi merupakan hubungan antara dua variabel yang biasanya dinyatakan dalam bentuk persamaan seperti Y sama dengan AX plus B, di mana X merupakan variabel bebas, Y variabel terikat, A adalah koefisien atau gradien, dan B adalah konstanta. Gradien ini penting karena menunjukkan besarnya perubahan nilai Y terhadap perubahan X. Jadi, setiap perubahan X akan mempengaruhi nilai Y tergantung besar kecilnya gradien tersebut. Kalau gradiennya besar, perubahan Y akan besar. Kalau kecil, perubahannya juga lebih kecil. Seperti contoh di sini, misalnya terhadap fungsi Y sama dengan 2x plus 1, jika X sama dengan 2, maka Y sama dengan 2 kali 2 plus 1 sama dengan 5. Dan jika X kita ubah menjadi 3, maka Y sama dengan 2 kali 3 plus 1 sama dengan 7. Dari sini bahwa setiap kenaikan X akan membuat Y ikut naik secara konsisten. Artinya, kedua bersifat positif dan linear. Selain itu, fungsi juga dapat digambarkan dalam bentuk grafik berupa garis lurus. Grafik ini membantu kita memahami pola hubungan antara variabel secara lebih visual, apakah meningkat, menurun, atau stabil. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini sebenarnya sering kita temui, misalnya hubungan antara jam, kerja, dan upah, atau jumlah barang dengan total biaya. Selanjutnya, kita akan masuk ke penerapan fungsi linier dalam ekonomi. Dalam ekonomi, fungsi linier sangat sering digunakan untuk menggambarkan hubungan antara harga dan jumlah barang, terutama dalam permintaan dan penawaran. Konsep ini penting karena dasar dalam analisis pasar. Pertama adalah fungsi permintaan. Contohnya, Q sama dengan 10 min 2P, di mana X adalah jumlah barang yang diminta dan P adalah harga. Dari persamaan tersebut, kita bisa melihat bahwa hubungan antara harga dan jumlah permintaan bersifat negatif. Artinya, ketika harga meningkat, jumlah permintaan akan menurun. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan dalam ekonomi. Dalam kehidupan nyata, ini bisa kita lihat pada barang kebutuhan sehari-hari. Misalnya, ketika harga beras atau makanan naik, konsumen cenderung mengurangi pembelian atau mencari alternatif lain. Selanjutnya adalah fungsi penawaran. Contohnya, Q sama dengan min 2 plus 3P. Berbeda dengan permintaan, fungsi penawaran memiliki hubungan positif. Artinya, ketika harga meningkat, jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat. Hal ini terjadi karena produsen ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar ketika harga tinggi. Selain itu, harga yang lebih tinggi juga memberikan insentif bagi produsen untuk meningkatkan produksi. Selanjutnya, kita masuk ke keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Secara matematis ditulis QD sama dengan QS, misalnya 10 min 2P sama dengan min 2 plus 3P. Jika diselesaikan, 12 sama dengan 15P, P sama dengan 2,4. Kemudian kita substitusikan untuk mencari jumlahnya. Q sama dengan 10 min 2 kali 2,4 sama dengan 5,2. Jadi diperoleh harga keseimbangan 2,4 dan jumlah keseimbangan 5,2. Titik ini sangat penting dalam ekonomi karena menunjukkan kondisi pasar yang stabil. Tidak ada kelebihan barang, surplus, maupun kekurangan barang, shortage.
Selanjutnya kita ke fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan ditulis R sama dengan P kali Q. Artinya, penerimaan diperoleh dari harga dikaitkan jumlah barang yang terjual. Konsep ini digunakan untuk menghitung pendapatan perusahaan dari hasil penjualan. Sebagai contoh, jika harga 5 dari jumlah 10, maka R sama dengan 50. Semakin banyak barang terjual atau semakin tinggi harga, maka penerimaan juga akan meningkat. Selanjutnya adalah fungsi biaya. Fungsi biaya terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel, yang ditulis C sama dengan FC plus VC. Contohnya, C sama dengan 20.000 plus 100 Q. Biaya tetap adalah biaya yang harus dikeluarkan walaupun tidak ada produksi. Sedangkan biaya variabel berubah sesuai jumlah produksi. Artinya, semakin banyak barang diproduksi, semakin besar total biaya. Dari fungsi penerimaan dan biaya, kita bisa mencari titik impas atau break-even point. Titik impas terjadi ketika R sama dengan C. Artinya, tidak ada keuntungan dan tidak ada kerugian. Misalnya, 200 Ki sama dengan 20.000 plus 100 Ki. Jika diselesaikan, Ki sama dengan 200. Artinya, perusahaan harus menjual minimal 200 unit agar tidak rugi. Jika penjualan di bawah itu, maka perusahaan rugi. Jika di atas itu, maka perusahaan mulai mendapatkan keuntungan. Konsep ini sangat penting dalam dunia bisnis karena membantu perusahaan menentukan target penjualan. Dari seluruh pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa fungsi linier bukan hanya materi matematika saja, tetapi juga memiliki banyak penerapan dalam bidang ekonomi, seperti untuk menganalisis harga, jumlah barang, biaya, hingga pendapatan. Dengan memahami konsep ini, kita bisa lebih mudah memahami bagaimana suatu pasar bekerja secara sederhana namun logis. Sebagai kesimpulan, fungsi linier merupakan dasar penting dalam matematika ekonomi karena membantu kita menganalisis berbagai masalah ekonomi secara sistematis dan terukur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.